Dugaan terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja di lahan konsesi milik Korindo bermula dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Forest Stewards Council atau FSC, sebuah lembaga pengawas dan sertifikasi produk kehutanan yang menerima pengaduan dari Mighty Earth, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada kerusakan lingkungan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo. Laporan Mighty Earth ini juga telah dipublikasikan pada tahun 2016. Mighty Earth resmi melaporkan Korindo ke FSC pada bulan Juni 2017. Menyusul laporan tersebut, dibentuklah tim investigasi pada bulan September 2017. Tim bentukan FSC datang ke Papua, Indonesia dan melakukan investigasi sepanjang bulan November hingga Desember 2017. Setahun kemudian, tepatnya pada Juli 2018, tim investigasi menyusun laporan hasil investigasi serta memberikan rekomendasi kepada pengurus FSC. Maret 2019, pengurus FSC mengadakan rapat di Pond Chairman dan memutuskan untuk melibatkan tenaga ahli untuk menganalisis hasil temuan tim investigasi mereka. Juni 2019, FSC memberikan catatan rekomendasi bagi Korindo untuk memperbaiki kinerjanya. Dan bulan November 2019, setelah rekomendasi FSC dijalankan, Korindo diputuskan tetap menjadi bagian dari keanggotaan FSC. Meski hasil investigasi FSC membuktikan bahwa Korindo melakukan beberapa pelanggaran, seperti pembabatan hutan yang masif dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat, namun tuduhan atas pembakaran hutan tidak terbukti. Kami memastikan bahwa bisnis kelapa sawit yang kami lakukan di Papua, kami laksanakan sesuai dengan prinsip yang terbaik, prinsip manajemen perkebunan terbaik, dan kami tidak melakukan pembakaran lahan untuk land clearing kelapa sawit. Di wilayah Papua, Korindo memegang konsesi seluas lebih dari 100.000 hektar dan terbagi untuk 5 anak perusahaan, yaitu PT Tuna Sawah Erma Blok A, PT Tuna Sawah Erma Blok B, PT Berkat Cipta Abadi, PT Papua Argo Lestari, dan PT Dongin Prabawa. Hasil investigasi Forensic Architecture melalui citra satelit menunjukkan pola kebakaran yang disengaja di salah satu wilayah konsesi Korindo, yaitu PT Dongin Prabawa. Di antara tahun 2012 hingga 2015, terdapat kenaikan titik api di wilayah tersebut. Gambar ini menunjukkan perbandingan titik api antara wilayah PT Dongin Prabawa dan PT Indonusa. Dari kedua gambar ini menunjukkan adanya perbedaan titik api antara kedua perusahaan tersebut, di mana titik api di wilayah Dongin Prabawa lebih banyak dari titik api di wilayah PT Indonusa. Dari citra satelit yang dipublikasikan oleh Forensic Architecture, dari tahun 2012 hingga 2015, ada peningkatan titik api di hampir semua lahan konsesi milik Korindo. Namun, hal ini dibantah oleh Louis Leonovna, General Manager Palm Oil Division Korindo Group, yang menyatakan kebakaran hutan di tahun 2015 tidak hanya terjadi di lahan konsesi milik Korindo, namun juga terjadi di wilayah Taman Nasional di Papua. Komitmen Korindo atas pembukaan hutan dan pengelolaan yang bertanggung jawab ditunjukkan dengan adanya sertifikasi ISPO, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil System, yang diraih perusahaan tersebut. Selain itu, pada tanggal 21 Februari 2017, Korindo melakukan moratorium atas pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Moratorium ini diterapkan untuk semua anak perusahaannya. Sayangnya, menurut data yang dihimpun oleh Auriga dengan bersumber Global Forest Watch, di tahun yang sama, PT Papua Argo Lestari, salah satu anak perusahaan Korindo, masih melakukan kegiatan deforestasi seluas lebih dari 1.000 hektar. Kalau melihat tahunnya, memang di Papua Argo Lestari ini masih ada indikasi deforestasi ya di tahun 2017, tapi ini baru data di desktop gitu ya. Perlu ada data di lapangan yang bisa membuktikan ini, tapi indikasi yang menunjukkan bahwa ada pembukaan deforestasi di tahun 2017 itu kita lihat di Papua Argo Lestari. Belajar dari kebakaran hutan yang sering terjadi,
Publik tentu saja mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia atas pengawasan serta sanksi terhadap perusahaan perkebunan sawit. Tim CNN Indonesia telah berupaya mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum untuk meminta pernyataan terbaru atas kasus ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan yang keluar dari KLHK. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.